Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Di video ini kita akan mengkonfigurasi ini ya, router router Cisco 18 seri 1800 atau yang kita kenal itu 1841 serinya. Di paket raster juga ada. Nah, tapi di sini kita akan mengkonfigurasi secara real device ya, real device. Kemudian eh, yang pertama itu nanti kita akan tunjukin router dulu, topologinya, maksudnya topologi itu seperti ini. Jadi nanti dari internet itu melalui kabel ya ke port fasternet 0/0, dan untuk lain itu ke fasternet 0/1. Jadi kita ini IP nya, dan ini nanti kita pakai DHCP ya, kita minta IP dari internet secara otomatis. Nah, jadi seperti ini, nanti saya konfigurasi lagi, saya tunjukin routernya, bentuk fisiknya seperti apa. Nah, jadi seperti ini, kalian bisa lihat. Saya gedein dulu biar jelas. Nah, jadi di sini jelaskan, saya fokusin dulu. Nah, di sini ini power ya, ini ya 1841, kalian bisa lihat di situ. Di sini powernya, boleh ini dia tombol power. Kemudian ini port tambahan ya, kalau interface tambahan, kalau kalian mau bikin port lagi, di sini ada dua sih kosong. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini itu fasternet 0/0 di bawah, kemudian 0/1-nya itu di atas. Nah, kemudian di samping konsol nanti ini kabel ini itu terhubung ke internet, kita pasang ke 0/0, kita pasang ke slot, bentar. Nah, saya pasang ke slot fasternet 0/0 di sini ya. Nah, oke. Kemudian untuk ke internetnya, atau maksud saya ke klien, ini ke internet, kemudian ke fasternet 0/0 itu yang menuju ke klien. Jadi ke klien itu 0/1 di atasnya. Nah, kita pasang. Kalau sudah, nah kita konfigurasinya bukan pakai ini ya, bukan kayak micro gitu pakai Ethernet atau kabel UTP, kita pakai konsol. Nah, konsol ini seperti, sebentar. Nah, jadi konsol ini seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat. Jadi ini kabel konsolnya kan RJ. Nah, kemudian di sini ini serialnya. Nah, nanti kalian ada tambahan kabel ya, dan kabel seperti ini. Ini ada konverternya lagi. Jadi ini ya, saya pakai Bavo di sini. Bisa lihat ada mereknya sih, Bavo. Nah, ini bisa dicopot ya teman-teman. Sini kalian beli Bavo ini konverternya kan, USB to serial. Nah, ini ujungnya, kalian bisa lihat ya. Ini untuk mengkonfigurasi suatu Cisco yang real device itu seperti ini ya kan. Nah, nanti ini kita hubungkan ke tadi seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa, kalau ada di lab ya, insya Allah sih di lab ada ya, ada router Cisco gitu. Nah, ini pakai ini aja, seperti ini sambungannya. Kemudian yang ini, yang RJ ini itu disambungkan ke konsol, sambungkan ke konsol seperti ini ya. Ini ada konsol ya, tulisannya konsol, kemudian kalian pasang aja. Nah, lalu ini kabel USB ini untuk ke PC kalian di sini ya kan, colok ya kan, kita pasangkan. Nah, kemudian selanjutnya, oke, ini kita anggap clear aja ya, clear. Kita pasang di sini.
kita aktifkan. Nah, oke, dia hidup. Nah, oke, selesai. Nah, lanjut, kita sebelum kita mengkonfigurasi, ya kan, mengkonfigurasi seperti ini, kita butuh drivernya, kita butuh installation driver. Nah, caranya kalian bisa download ya, download terlebih dahulu driver USB to serial Bavo. Nah, ini lalu nih di bawah kalian buka aja sambil kita tunggu. Yang serinya itu BF810 ya, seperti ini yang dibuka. Jadi kalian download aja di sini nih, ini kalian klik download ya. Karena kan saya udah nginstall dan ngedownloadnya, kita langsung aja konfigurasi. Nah, jadi pertama kalau kalian udah install driver, nah di sini klik kanan aja, kemudian device manager, kan terdapat nih port di sini dia bakal terinstall. Nah, dan kedua, kalian harus install putih, yang namanya putih. Putih ini gampang kalian cari. Ya, kalian cari aja di sini. Download putih. Nah, download putih. Kalian download aja. Ya. Lalu, maaf ya, ini sedikit panjang videonya agar kalian paham. Ini real device ya. Jadi, nanti kalian buka putih. Oke. Nah, jadi ini kan sekarang kalian ke ini, klik serial. Nah, kemudian kalian jangan COM 1 tapi mengikuti ini. Kalau di sini COM 10, COM 5, COM 2 kalian harus ikutin ini. Ya, COM 5. Nah, ini udah nggak usah diubah. Dan kita langsung aja open. Oke. Jika kita sudah di open, kita langsung aja ke enter. Nah, di sini ada tulisan no atau yes, kita no aja. Nah, maka router Cisco kita udah masuk nih di sistemnya. Nah, oke, jadi ini ya topologinya. Kita enter. Nah, udah. Kalau sudah, select exit. Nah, kita enable ya, kita langsung aja configure terminal, interface FastNet 0/0. Yang di sini 0/0 ya kan, yang ke arah ke internetnya. Kita enter, kita minta IP DHCP ya, IP address DHCP, enter, kemudian no shutdown, kemudian exit ya, dia bakal dapat. Kita tunggu. Nah, dia dapat ya. Di sini tertera addressnya. Kita dapat 4.13. Kita bisa do show IP NTBR. Kalau kalian mau ngelihat IP-nya di sini ada ya. Udah pakai metode DHCP-nya up. Nah, yang kedua interface FastNet 0/1, kemudian IP address kita masukin nih 192.168.100.1 yang di sini ya, /24 255.255.0. kalian enter, kemudian kalian no shutdown, dan kalian exit. Nah, maka kalau sudah dikonfigurasi seperti ini, masing-masing interface sudah bisa nih. Oke. Nah, kita bisa ngelihat ya IP do show seperti ini, do show IP NTBR untuk melihat. Nah, 100.1 dia udah masuk. Sebentar, ketika belum di no shutdown, maka di interface-nya, indikatornya itu belum hidup. Tapi kalau udah di no shutdown, dia bakal hidup. Nah, selanjutnya
kita bakal masukin IP DHCP pool, DHCP server di interface 0/1 untuk ke klien agar dia mendapatkan IP. Jadi kalau kita di sini cmd IP config, dia belum ada nih IP-nya tuh. Dia belum ada ya. Nah, dia belum ada. Walaupun kita sudah renew, dia belum bisa, belum ada IP-nya. Oke, caranya gampang. Oke, nah, caranya gampang. Kalian tinggal IP DHCP pool yang menuju ke LAN. LAN ya, berarti kita namain LAN, nama LAN di sini. Nah, lalu kita enter, masukkan networknya 192 network ini, yang ini 192.168.100.0, kemudian 255.255.25.0, enter, kemudian default router gateway-nya 100.1, kemudian DNS, kita masuk ke DNS 88, enter, kemudian exit. Nah, maka kita bisa cek apakah dia sudah dapat IP. Nah, dia udah dapat IP ya di sini. Ini kita di klien, posisi klien kita udah dapat IP nih 100.2. Tapi kita bisa nggak internetan? Google.com. Nah, hasilnya. Tapi kalau kita di sini teman, duping google.com. Nah, dia bisa nih sukses. Kita duping DNS-nya juga bisa. DNS-nya juga bisa kan, kita tunggu. Jadi dia nggak bisa nih. DNS bisa kan, kemudian kita ping misal mikrotik.com, duping ya, sorry, duping mikrotik.com, dia juga bisa. Nah, kenapa di sini belum bisa? Karena kita belum kasih NAT, dikasih masking kalau di mikrotik itu. Nah, caranya gampang, kita akses list 1, kita nombori 1, akses list 1, kemudian permit, masukkan IP networknya yang di posisi ini yang kita mau masking, ya kan. Jadi 192.168, 100.0, kemudian broadcast-nya atau wheelcast ya, wheelcast-nya itu 255.0.0.0.255. wheelcast silahkan kalian hitung ya, ini kan /24. Nah, beda-beda per subnet itu. Kemudian kita enter, kemudian kita langsung aja IP NAT inside, ya kan, source listnya nomor 1 nih, source listnya. Kemudian interface fasternet 0/0 yang mengarah ke internet, ya kan, yaitu ini 0/0. Nah, kemudian overload. Nah, enter, kemudian kita langsung IP, langsung interface fasternet 0/0. Nah, IP NAT, nah ini 0/0 itu mengarah ke internet, berarti outside kan, port interface-nya. Kemudian kita tunggu. Nah, kita exit dulu, kemudian masuk interface fasternet 0/1. Nah, kemudian kita masukkan masking inside ya, IP NAT inside yang 0/0 ini outside, ini inside. Oke, kemudian inside, enter, kita exit. Nah, maka kalau kita di sini kita renew lagi lah, contoh kita uji. Nah, kalau kelihatan sih dari sini dia udah berhasil internet ya, internet network access. Internet access, kita tunggu. Nah, langsung aja kita ping Google, apakah dia bisa. Agak ngedelay ya, ping google.com.
D ping, kita ping dulu ya 68.1. nah dia udah bisa. Kita ping google.com. nah dia udah bisa nih kan, misal ping detik.com. nah dia juga udah bisa. Kita tes nih, Pak, kita internetan lah, kita buka YouTube. Ini agak lama ya, karena di PC saya itu ada firewallnya, jadi agak lama. Nah saya bisa ya. Jadi oke, mungkin sekian dulu dari video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dari saya, jangan lupa share video ini. Jangan lupa kalau kalian sebenarnya bisa dipraktekkan di GNS3 juga bisa mungkin nanti, atau video yang combine itu juga sama seperti ini, cuman ini real device ya. Kalian bisa lihat kalau udah dikonfigurasi. nah, jadi router itu seperti ini. nah jadi ini dalam kondisi sudah terkonfigurasi ya. Ini yang di sini itu, ini yang di bawah ya, yang di bawah kalian lihat, yang ini itu kabel hitam itu menuju ke internet. nah yang putih ini itu ke klien kita. nah kemudian yang ini itu konsol, kabel konsol. Tapi kalau kalian cabut, sudah mau konfigurasi, kalian mau cabut juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, mungkin sekian dulu dari video ini. Dari saya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.